Perkenalkan, nama saya Siti Julaika Ariandi, NIM 0310242034. Saya dari kelas Tadris Biologi 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar filsafat pendidikan Islam. Dasar filsafat pendidikan Islam. Pada dasarnya, konsep pendidikan Islam mencakup seluruh tujuan pendidikan yang dewasa ini diserukan oleh Barat, bahkan diserukan oleh negara-negara di dunia. Lebih dari itu, pendidikan Islam adalah salah-satunya konsep pendidikan yang menjadikan makna dan tujuan pendidikan lebih tinggi sehingga mengarahkan manusia kepada visi ideal dan menjauhkan manusia dari ketergelinciran dan penyimpangan. Karena Islamiyah, pendidikan memiliki misi sebagai pelayan kemanusiaan dalam mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat. Filsafat pendidikan Islam adalah konsep berpikir tentang kependidikan yang berlandaskan ajaran-ajaran agama Islam tentang hakikat kemampuan manusia untuk dapat dibina dan dikembangkan serta dibimbing menjadi manusia muslim yang seluruh kepribadiannya dijiwai oleh ajaran Islam. Filsafat pendidikan Islam adalah teori atau ideologi pendidikan yang muncul dari sifat seorang pendidik dari pengalaman-pengalamannya dalam pendidikan dan kehidupan dari kajian tentang berbagai ilmu yang berhubungan dengan pendidikan. Dan berdasar itu, pendidik dapat mengetahui sekolah berkembang. 2. Fungsi konsep dasar pendidikan Islam. Konsep dasar pendidikan Islam memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, 1. Menanamkan nilai-nilai Islami melalui pembelajaran yang bermutu. 2. Membangunkan jiwa rohani dan pemulihan akhlak. 3. Menanamkan kepercayaan dalam hati dan pemikiran generasi muda. 4. Membangun pribadi siswa menjadi insan kamil. 5. Mencapai kebahagiaan di akhirat atau ukhrawi. 6. Mencapai akhlak yang sempurna. Yang ketiga, konsep dasar filsafat pendidikan Islam. Konsep dasar pendidikan Islam ada 3, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad. Serta pendidikan dalam perspektif Islam meliputi 3 konsep, yaitu konsep taklim, adalah proses pendidikan yang mengarah pada aspek kognitif dengan mengembangkan kemampuan keterampilan siswa. 2. Konsep tarbiyah, yaitu proses pengajaran untuk mengembangkan, membina yang meliputi kognitif, afektif, dan psikomotorik. 3. Konsep ta'bid, pendidikan yang menekankan pada aspek afektif sehingga dapat menentukan pribadi yang beriman dan beramal saleh. Dalam pendidikan Islam, peserta didik harus mampu mengembangkan kemampuannya dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta harus ada keseimbangan antara ranah ketiga tersebut agar dapat mewujudkan sosok pribadi yang takwa dan bertakwa serta menjalani kehidupan sebagai manusia. Selain itu, pendidikan Islam juga memiliki beberapa prinsip pembelajaran, yaitu berpusat pada peserta didik, belajar dengan melakukan, belajar sepanjang hayat. Tujuan pendidikan Islam adalah mencapai akhlak yang sempurna. Pendidikan Islam juga bertujuan untuk mencapai kebahagiaan di akhirat yang merupakan tujuan akhir kehidupan manusia. Tujuan pendidikan Islam secara umum adalah untuk mencapai tujuan hidup muslim, yakni menumbuhkan kesadaran manusia sebagai makhluk Allah, agar mereka tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berakhlak mulia dan beribadah kepadanya. Tujuan pendidikan Islam adalah suatu istilah untuk mencari fadilah kurikulum pendidikan Islam berintikan akhlak yang mulia dan mendidik jiwa manusia berkelakuan dalam hidupnya sesuai dengan sifat-sifat kemanusiaan, yakni kedudukan yang mulia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia diangkat sebagai khalifah. Tujuan pendidikan Islam memiliki ciri-ciri khusus, yaitu yang pertama, 1. Mengarahkan manusia agar menjadi khalifah Tuhan di muka bumi dengan sebaik-baiknya, yaitu melaksanakan tugas-tugas memakmurkan dan mengelola bumi dengan kehendak Tuhan. 2. Mengarahkan manusia agar
Seluruh pelaksanaan tugas khalifah di muka bumi dilaksanakan dalam rangka beribadah kepada Allah, sehingga tugas tersebut terasa ringan dilaksanakan. 3. Mengarahkan manusia agar berakhlak mulia sehingga tidak menyalahgunakan fungsi kekhalifahannya. 4. Membina dan mengarahkan potensi akal, jiwa, dan jasmaninya sehingga ia memiliki ilmu, akhlak, dan keterampilan yang sesuai dengan digunakan guna mendukung tugas pengabdian sebagai kekhalifahannya. 5. Mengarahkan manusia agar dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Demikian video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.